Yesuslah pemilikku, Tuhan Yesus penebusku, ku setia padamu. Tuhan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan diami Tuhan Yesus, daging roh hati, kaluhut nahu pasahat, Tuhan Yesus Tuhan, dan dia guru dia, Yesus Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara. Amin. Renungan harian hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dang adong nabadia tudus son Jahuba, aidang adong dukon niho, jaladang adong partanobatoan dukon ni debatakku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pengenalan yang jelas tentang Allah secara otomatis akan mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi perilaku kita. Maka kata kunci memahami Allah, kita harus mengenal Allah. Siapa Allah? Dan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan satu pengakuan dari Hana tentang kesiapaan Tuhan. Karena Hana telah mengalami, merasakan karya Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia mengenal dan mengakui Tuhan. Dalam renungan kita ini, dia katakan, yang pertama, hanya Allah lah yang kudus.
Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Kudus dalam bahasa Ibraninya unik, berbeda, atau suci. Sehingga bisa kita katakan dari pengakuan Hana ini bahwa Allah adalah satu-satunya yang unik, yang berbeda, yang suci. Dikatakan tidak ada yang lain. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa kesucian itu, kekudusan itu adalah milik Allah. Karena Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang suci, seharusnya kita juga akan memulai kehidupan yang suci. Allah tidak ada bandingannya. Satu-satunya Allah yang maha suci, yang maha kudus. Lalu yang kedua hanya mengakui Allah adalah gunung batu. Tidak ada gunung batu seperti Allah. Dari pengalaman hidup Hana, dari karya Allah dalam kehidupannya, dia melihat sosok Allah itu adalah gunung batu yang menggambarkan kekuatan, keteguhan, kekokohan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita pun mengharapkan sesuatu tempat kita untuk mengalu, tempat kita untuk berteduh. Kita membutuhkan pelindung dalam kehidupan kita. Maka Allah yang kita percayai adalah benteng kekuatan, adalah gunung batu yang memiliki keteguhan untuk memelihara kehidupan kita. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menjamin hidup kita. Hanya Tuhanlah gunung batu yang memelihara kehidupan kita. Karena itu dalam pengakuan ini ada beberapa yang kita renungkan. Kita melihat kekudusan Allah, kudusnya Allah. Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena itu kita harus menghormati Allah, menghargai Allah, memuliakan Tuhan dalam totalitas kehidupan kita. Allah adalah suci, maka kita harus menjadi manusia yang suci. Yang kedua, keunikan Allah. Keunikan Allah dikatakan tidak ada yang lain kecuali Allah. Karena itu kita tidak boleh menyembah ilah lain. Kita tidak boleh membuat Allah lain dalam kehidupan kita. Tetapi totalitas hidup kita harus bergantung kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang kita lihat.
Lalu yang ketiga, kekuatan Allah. Allah gunung batu yang kokoh, yang dapat memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita telah mengenal Allah itu. Maka hidup kita harus terpaut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang melindungi kita. Dua hal yang harus kita renungkan. Mari kita mulai berproses untuk hidup suci. Dan mari kita mulai meyakini hanya Allah lah gunung batu yang kokoh, yang mampu melindungi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Engkaulah Allah gunung batu kami. Karena itu Tuhan, tuntunlah hidup kami, agar kami hidup sesuai dengan kekudusan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami tidak menggantungkan diri kami kepada hal-hal dunia ini. Tapi kami meyakini Engkaulah gunung batu yang kokoh, yang kuat, yang melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.